Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawanku semuanya, sahabatku dimanapun kalian berada yang menyaksikan channel ini, YouTube Pemuda Muhammadiyah Cabang Muntilan. Di video yang keempat ini, insya Allah kalian yang sudah menyaksikan 3 video sebelumnya, yang pertama dari mana kita berasal, yang kedua untuk apa kita hidup, yang ketiga setelah hidup kita mau kemana. Insya Allah setelah kita bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut dengan alasan argumen yang kuat, maka insya Allah kita akan terbebas dari kegalauan. Tapi ada satu masalah lagi yang sering membuat kita galau, terutama adalah masalah bab rezeki, masalah bab jodoh, masalah bab karir, masalah keturunan, penyakit, kematian, dan semacamnya. Sebenarnya masalah-masalah tersebut, sahabatku semuanya, sudah oleh Islam dipecahkan sedemikian rupa sehingga akan melegakan hati kita setelah kita mengetahuinya. Kita harus paham bahwa di dalam kehidupan ini ada 2 lingkaran utama. Yang pertama adalah lingkaran yang menguasai manusia, kemudian yang kedua adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Lingkaran yang menguasai manusia ini adalah wilayah Allah yang tidak mungkin kita bisa untuk ikut campur di dalamnya. Dan kalau kita pikirkan adalah membuat diri kita sendiri galau. Apa saja contohnya wilayah yang menguasai manusia ini, wilayah Allah ini? Contohnya adalah kapan kita menikah. Itu wilayah Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan menikah. Kapan kita akan mati. Itu kita tahu. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Itu adalah wilayah Allah. Tidak usah kita pikirkan. Kapan kita sakit dan kapan kita sembuh, itu juga wilayah Allah. Kapan kita punya anak, itu juga wilayah Allah. Itu semuanya adalah wilayah Allah. Rezeki kita misalnya, omset kita, gaji kita bulan ini, pendapatan kita bulan ini berapa, itu juga wilayah Allah. Itu adalah wilayah Allah, wilayah yang menguasai kita. Jika kita memikirkannya, konsentrasi kita di situ malah menambah kegalauan kita. Tidak usah kita pikirkan, itu sudah diatur oleh Allah. Dan itu termasuk dengan qadha Allah. Itu disebut dengan qadha. Apa yang harus kita pikirkan adalah kita berpikir di wilayah yang kita kuasai. Tidak usah kita galau kapan kita akan menikah. Yang penting apa yang kita kuasai. Oh, ternyata misalnya kita seorang laki-laki, kita berkuasa untuk melamar. Kita pantaskan diri kita, lalu kita lamar calon yang kita inginkan untuk menjadi istri. Dilamar, ditolak, dilamar, ditolak. Berapa kali kita ditolak itu urusan Allah. Yang jelas kita sudah berusaha untuk melamar. Dan Allah menilai usaha kita untuk melamar tersebut. Tentang rezeki misalnya, berapa rezeki kita itu wilayah Allah. Tapi wilayah yang kita kuasai adalah kita bisa bekerja. Allah memerintahkan kita bekerja di dalam Al-Quran, maka kita bekerja. Sudahlah, tidak dipikirkan hasilnya berapa. Misalnya kita bekerja sebagai pedagang misalnya, kita berdagang sesuai dengan syariat Allah. Bagaimana? Berdagang yang dicontohkan Rasulullah itu seperti apa? Bagaimana akad-akadnya? Bagaimana kejujurannya? Itu semua kita harus lakukan. Dan Allah akan menilai itu semua sebagai wilayah yang kita kuasai. Allah akan menilai proses kita dalam mencari rezeki. Sedangkan rezekinya itu hasilnya berapa, itu wilayah Allah. Tidak usah kita pikirkan. Yang penting kita sudah mencari rezeki dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah akan memberikan kita rezeki yang berkah. Begitu juga dengan kematian, sakit, sembuh, dan lain-lain. Allah hanya memerintahkan kita untuk berobat tatkala sakit, bersabar tatkala ditimpa musibah.
Sudah, kita fokus di wilayah yang kita kuasai. Dan apa itu yang dimaksud dengan qadar? Qadar itu adalah khasiat dari suatu benda. Kalau di dalam tubuh kita, misalnya mata kita, khasiatnya adalah melihat. Tangan kita, kulit kita, khasiatnya untuk meraba. Hidung kita, khasiatnya untuk membau. Kolbu kita, khasiatnya dia adalah untuk merasakan. Akal kita, khasiatnya adalah untuk berpikir. Di situ juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita menggunakannya untuk apa. Allah tidak akan mempertanggungjawabkan mata kita bisa melihat atau tidak. Itu Allah tidak akan mempertanggungjawabkan. Tapi Allah akan menanyakan nanti di akhirat, mata kita digunakan untuk melihat apa. Tangan kita digunakan untuk memegang apa. Telinga kita digunakan untuk mendengar apa. Otak kita digunakan untuk berpikir, memikirkan apa. Itu semua nanti yang akan ditanyakan oleh Allah di akhirat nanti. Jadi sahabatku semuanya, marilah di video yang keempat ini kami mengajak kepada diri kami sendiri, kepada kawan-kawan semuanya, marilah kita berkonsentrasi untuk memikirkan wilayah yang kita kuasai saja. Kita lakukan hidup kita sebaik mungkin, sesuai dengan perintah Allah, kita jauhi apa yang dilarang Allah. Pasti kita yakin Allah pasti akan memberikan keberkahan kepada hidup kita. Pasti Allah akan menjamin hidup kita di dunia, lebih-lebih yang kita harapkan yaitu di akhirat. Karena dunia ini hanya sebentar saja, belum tentu kita hidup di dunia ini 100 tahun. Tapi akhirat nanti sehari 1000 tahun. Di sana selama-lamanya tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Maka fokuslah, kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin yang bermanfaat sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi apa yang yang menjadi larangan Allah. Fokus kita di situ, semoga ini bermanfaat dan marilah kita terus memperbaiki diri, utamanya di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lain pun kita setiap hari harus memperbaiki diri. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari esok lebih baik daripada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengkaji Al-Quran kita yang ada di rumah, karena itu adalah petunjuk dari pencipta kita. Dan semoga kita selamat dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti yang kekal abadi. Allahumma amin. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.